Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebetulnya Ustazah hari ini pengen banget pembelajaran kita selanjutnya itu secara bertatap muka. Tapi sampai detik ini juga belum ada hilal ya. Semoga kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungannya Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan semoga kita segera untuk bisa bertemu kembali. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang fungsi inverse. Tapi kita akan beranjak yaitu untuk menentukan rumus fungsi inverse. Nah, tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana sih untuk menentukan rumus fungsi inverse itu? Nah, untuk menentukan fungsi inverse itu, di sini kita akan belajar dulu sesuai dengan ketentuan yang ada di buku. Jadi kita textbook dulu ya. Jadi dalam buku itu, untuk menentukan rumus fungsi inverse itu dibutuhkan 3 langkah. 3 langkah ini apa aja? Yaitu yang pertama, menyatakan persamaan Y sama dengan Fx. Jadi nanti kalau misalkan ada soal di mana Fx sama dengan berapa misalkan, si Fx-nya itu akan dimisalkan menjadi Y. Jadi si Fx bakal diganti jadi variabel Y. Nah, menjadi X sebagai fungsi Y. Ya. Misalnya diperoleh X sama dengan GY. Nah, ini diganti ya, X-nya itu menjadi Y. Yang kedua, langkahnya adalah bentuk X sama dengan GY adalah F negatif 1 dalam kurung Y. Jadi ini adalah inverse ya, karena F negatif 1. Ingat. Nah, sehingga X sama dengan F negatif 1Y sama dengan GX. Ingat, di sini semuanya sama. X sama dengan F negatif 1Y sama dengan GX. Untuk langkah yang ketiga adalah ganti X dengan Y dan Y dengan X. Setelah kita menentukan ini, maka semua rumusnya akan diganti. Di mana yang awalnya variabelnya X akan dirubah menjadi Y. Dan yang Y akan berubah menjadi X. Sehingga diperoleh Y sama dengan F negatif 1X sama dengan GX. Lihat di sini. Di sini adalah variabelnya awalnya Y. Dirubah jadi X. Di sini awalnya adalah variabelnya X. Dirubah menjadi Y ya. Ini. Nah, maka Y sama dengan F negatif 1X sama dengan GX adalah rumus dari fungsi inverse yang diminta. Nah, kalau ini memang agak sulit ya. Agak pasti kalian bakalan pusing. Tapi nanti Ustazah bakalan kasih rumus yang gak pusing. Ini kita hanya sebatas menyampaikan ya, biar nanti kalian gak tahu nih ini sumbernya dari mana gitu. Nah, ini adalah rumus awalnya. Nah, ini kita akan dikasih dulu contoh nih, contoh soalnya untuk menentukan rumus yang tadi. Misalkan, di sini ada contoh soalnya, tentukanlah inverse dari fungsi bentuk berikut. Fx sama dengan 3x plus 6. Nah, kita akan menggunakan langkah yang tadi. Oke, yang pertama. Dari Y sama dengan Fx. Tadi ingat, Y sama dengan Fx, berarti Fx-nya adalah 3x plus 6. Berarti Y sama dengan Fx sama dengan 3x plus 6. Diperoleh X-nya itu berarti sama dengan 1/3 dalam kurung Y negatif 6. Loh, Ustazah dari mana sih 1/3 ini? Nah, ini penjelasannya. 1/3 ini diperoleh ketika Fx sama dengan 3x plus 6, di mana diumpamakan Fx-nya itu diganti menjadi Y, berarti sama dengan 3x plus 6. Nah, sekarang kita akan pindahkan variabel-variabelnya. Variabel yang memiliki variabel X itu akan pindah ruas ke kanan. Sedangkan yang bervariabel selain daripada X itu akan pindah ke kiri. Maka di sini yang akan pindah adalah 3X. Berarti kalau dia pindah ruas, dia akan menjadi negatif. Berarti jadi negatif 3X sama dengan Y pindah ruas menjadi negatif Y plus 6. Kenapa di sini masih plus? Karena ini tidak berpindah. Nah, selanjutnya baru di sini semuanya X itu dilarang
untuk minus ataupun dilarang untuk negatif. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka dikalikan dengan negatif semuanya. Ini kali ya, bukan X. Maka dikalikan dengan negatif semuanya. Oke. Negatif 3X dikali negatif berarti positif 3X sama dengan negatif Y dikali negatif berarti sama dengan positif Y. Positif 6 dikali negatif sama dengan negatif 6. Oke, paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya adalah kita cari X. X berarti dibagi dengan 3. Jadi ini kan masih Y ya. Y negatif 6 dibagi 3. Ini adalah X-nya. Nah, untuk menentukan F negatif 1, X, ini kenapa jadi di sini dulu ya, mohon maaf dirubah dulu ini. Tadi kan di akhirnya itu adalah ganti X dengan Y dan Y dengan X. Oke, di sini adalah ini Y ya. Y berarti diganti dengan X negatif 6 karena di sini hanya ada satu variabel. Nah, kenapa di sini hasilnya F negatif satunya adalah 1/3? Karena ini diumpamakan kalau misalkan ini dipisah, ini tuh di sini tuh ada angka 1. Berarti angka 1 ini bisa dibagi 3 dalam kurung X negatif 6. Jadi ini kalau misalkan diumpamakan seperti ini tidak akan bisa dibagi, makanya ini itu sebenarnya di atasnya itu memiliki angka 1. Berapapun itu atasnya, berarti ini tetap memiliki 1. Misalkan di bawahnya ternyata ini angka 4, berarti dia 1/4. Sedangkan ini dipisah jadi dalam kurung X negatif 6. Itu kayak gitu ya penjelasannya. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi udah ya, jelas ini 1/3 Y negatif 6. Nah, yang kedua, kita menjadi X. X sama dengan F negatif 1. Y sama dengan G. Y sama dengan 1/3 Y negatif 6. Ini turunkan dari sini ya. Nah, sekarang ganti X dengan Y dan ganti Y dengan X. Sehingga diperoleh, tadi ini adalah X. Berarti ganti jadi Y. Sama dengan F negatif 1. Awalnya Y berarti ganti jadi X. Sama dengan G jadi X. Sama dengan 1/3 dalam kurung X negatif 6. Oke, jadi kalau misalkan hasil itu sama ya dari yang atas. Karena kan tadi ingat, ini X. X itu harus sama dengan F negatif 1. F negatif 1-nya ini. GX-nya berarti ini. Dan semuanya itu harus sama. Dan ini terbukti semuanya sama hasilnya. Baik yang langkah pertama, langkah kedua, dan juga langkah ketiga. Oke, ini agak berbelit ya. Kita sekarang akan mencoba untuk mencoba alternatif kedua. Nah, oke, ini masih soal yang sama. Kita akan coba bagaimana kalau alternatif kedua. Ini lebih gampang. Kalian pasti lebih ngerti kalau misalkan ngelihat contoh soal ini. Nah, kayak gini. Tentukan inverse dari fungsi berikut. Fx sama dengan 3x plus 6. Ini gampang banget. Tinggal fx sama ya kayak yang tadi sama dengan 3x plus 6. Dimana fx-nya itu diumpamakan sebagai y sama dengan 3x plus 6. Tadi dirubah, pindah ruas, 3x menjadi negatif 3x sama dengan negatif y plus 6. Karena ini pindah ruas, berarti otomatis dia harus dirubah ya ininya. Terus negatif 3x, karena tidak boleh x itu tidak boleh negatif, berarti dia dikali dengan negatif, biar menghasilkan yang positif. Oke, setelah itu, maka akan dihasilkan 3x sama dengan y negatif 6. Dimana x, karena yang kita cari adalah x, berarti x sama dengan y negatif 6/3. Ingat di rumus yang ketiga tadi, atau langkah yang ketiga tadi, di mana y dirubah jadi x dan x dirubah jadi y. Nah, di sini ada y-nya 1 ya, berarti dia dirubah menjadi x. X negatif 6/3. Nah, yang ininya. Berarti fx negatif 1, f negatif 1x sama dengan 1/3 dalam kurung x negatif 6. Nih, sama ya kayak yang tadi. Nah, ini lebih gampang kan daripada yang tadi ribet banget. Nah, ini yang versi gampangnya. Sekarang kita coba alternatif yang ketiga. Nah, alternatif yang ketiga seperti apa? Ini lebih gampang lagi. Karena apa? Lihat di sini. Fx sama dengan 3x plus 6. Nah, kalau misalkan kalian melihat contoh soalnya yang seperti ini, 3x plus 6, berarti kalian harus ingat rumus yang ini nih. Fx sama dengan ax plus b. Ini adalah kata kuncinya. Dimana kalau dia akan dijadikan inverse dari fungsi,
maka dia akan menjadi seperti ini bentuknya. F negatif 1X sama dengan X negatif B dibagi A. Ya, ini kalau misalkan mau dijadikan dengan fungsi inverse ataupun inverse fungsi. Ini rumusnya. Yang ini 2. Fx sama dengan AX plus B F negatif 1X sama dengan X negatif B dibagi A. Nah, berarti kalau kita misalkan ngambil dari sini, F negatif 1X sama dengan X-nya taruh lagi, negatif B-nya berapa di sini? B-nya adalah 6, sedangkan A-nya adalah di depan X 3. Ini sama kan sama ini? Nah, ini adalah rumus yang paling mudahnya. Nah, Ustazah udah share ya ke kalian, udah bagiin ke kalian gimana cara yang termudah untuk mencari rumus inverse. Dari yang paling susah sampai yang paling sulit. Dari yang paling susah sampai yang paling mudah ya, udah Ustazah bagiin nih caranya. Jadi nanti kalau misalkan Ustazah kasih soal, jangan bilang susah lagi ya. Bebas mau rumus yang manapun atau alternatif yang manapun untuk kalian kerjakan. Nah, sekarang kita akan contoh soal yang berikutnya. Yaitu, tentukanlah inverse dari fungsi. Nah, ini bentuknya beda. Kalau tadi hanya 3x plus 6, maka sekarang lebih kompleks. Jangan risau, jangan gundah. Ini akan mudah juga ya. Oke, kita akan mencoba alternatif 1. Di sini Ustazah langsung ke alternatif yang paling yang mudah ya. Ini kita tulis ulang dulu. Tulis ulang dulu soalnya. Fx sama dengan 2x plus 6 dibagi 3x negatif 4. Di mana fx itu dirubah menjadi variabel y sama dengan ditulis ulang juga 2x plus 6 dibagi 3x negatif 4. Nah, di sini karena ini soalnya seperti ini, maka ini harus dikali silang. Di mana penyebut dikali dengan y. Ya, berarti y dalam kurung atau dikali dengan 3x negatif 4 sama dengan 2x plus 6 ya. Oh, mohon maaf, ini 6 ya, bukan 5. Di sini adalah angka 6 ya. Mohon maaf, ini kesalahan Ustazah dalam menulis. Nah, sekarang y dikali 3x berarti 3xy. Negatif y dikali negatif 4 berarti negatif 4y sama dengan 2x plus 5. Nah, di sini seperti yang tadi bahwa yang memiliki variabel x itu harus berada di ruas kanan. Sedangkan yang memiliki variabel selain daripada x, maka dia harus dipindah ke sebelah kiri. Nah, berarti di sini yang memiliki variabel x adalah 3xy, berarti dia tetap 3xy di sini. Terus negatif 2 itu dari pindahan dari sini ya, karena dia awalnya plus 2x, ketika dia dipindah menjadi negatif 2x. Selanjutnya sama dengan di mana negatif 4y itu dipindah ruas menjadi positif 4y plus 6. Nah, selanjutnya di sini, karena di sini dua-duanya memiliki variabel x, ya, tapi di sini ada yang y, berarti mereka tidak bisa ditambahkan ataupun dikurangi, maka alternatifnya adalah ketika kita mencari x, berarti si x-nya dikeluarkan, sedangkan dia dikali 3y negatif 2, sama dengan 4y plus 5. Mohon maaf, plus 6. Nah, berarti ini tinggal dibagi aja, karena yang kita cari adalah x. X sama dengan 4y plus 6 dibagi dari sini, baginya 3y negatif 2. 3y negatif 2. Nah, untuk menentukan fungsi inverse-nya, berarti f negatif 1, x sama dengan, ingat, di mana variabel y itu harus diganti dengan x dan variabel x harus diganti dengan y. Di sini ada variabelnya hanya y, berarti ganti 4 jadi x, 4x plus 6 dibagi 3x negatif 2. Dan inilah yang disebut dengan rumus fungsi inverse-nya. Ya. Sampai sini selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba alternatif kedua. Alternatif kedua sama kayak tadi alternatif ketiga di contoh soal yang tadi. Kalau misalkan kalian menemukan lebih kompleks dari yang tadi, maka ini punya rumus juga nih. Ini rumusnya. Di mana fx sama dengan ax, a-nya itu berarti angka 2, x-nya adalah x, plus b, b-nya itu berarti 6, dibagi cx, berarti cx itu adalah, c-nya adalah 3 dan x-nya adalah x, plus d, d-nya berarti adalah angka
4 ya. Ini perumpamaannya. Nah, maka ketika mencari fx-nya ataupun f negatif satunya ataupun rumus fungsinya sama dengan negatif dx plus b dibagi cx negatif a. Nah, dari mana sekarang kita akan cari ya? Yang mana dx-nya? D adalah angka 4. Berarti dia negatif 4 ya. Karena di sini dia negatif 4. Ini sedangkan D-nya harus negatif juga. Berarti dalam kurung. Negatif dalam kurung negatif 4. X-nya ditulis ulang. B-nya adalah 6. Plus ya, di sininya berarti plus 6. Dibagi C-nya adalah 3. C-nya ditulis ulang menjadi 3 dan X-nya adalah tulis ulang X. Sedangkan untuk A adalah 2, tapi di sini harus negatif A, berarti negatif 2. Nah, fx ataupun f negatif 1x sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif, berarti 4x plus, mohon maaf sekali lagi ini adalah 6-nya bukan 5, plus 6 dibagi 3x negatif 2. Ya, ini adalah cara paling mudah, sama seperti tadi. Jadi antara ini dengan ini itu sama. Ini hanya Ustazah yang salah nulis ya, bahwa ini adalah angka 6. Ini adalah angka 6, bukan angka 5. Ini udah terbukti. Ini cara yang sangat mudah. Insya Allah kalian juga bisa, hanya harus selalu berlatih. Oke, selanjutnya Ustazah mau kasih tugas nih. Udah beberapa minggu Ustazah nggak kasih tugas. Tentukan fungsi inverse dari fungsi-fungsi berikut. Terserah ya, mau menggunakan rumus yang paling mudah ataupun yang paling susah. Ustazah persilakan, yang penting kalian tetap mengumpulkan tugas-tugasnya. Oke, pertemuan kali ini Ustazah cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada ilmunya bermanfaat, terus ada ininya lah buat kita gitu kan. Oke, Ustazah cukupkan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bila bisa bilhaq, wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.